Perkenalkan, saya Ovel Media NIM 22017019 dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Yeni Hayati M.Hum. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang teori strukturalisme, teori formalisme, teori strukturalisme genetik, dan pendekatan objektif. Teori strukturalisme. Teori strukturalisme merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Strukturalisme dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Tokoh-tokoh yang mengemukakan konsep teori strukturalisme: 1. Aristoteles, 2. Ferdinand de Saussure, 3. Kaum formalis. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme adalah salah satu pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Tujuan strukturalisme untuk memaparkan sejelas mungkin fungsi dan kaitan antar unsur karya sastra. Kelebihan strukturalisme. Kelebihan strukturalisme yaitu memegang teguh pada kelengkapan struktur, keterjalinan struktur, juga otonomi karya sastra. Kelemahan strukturalisme. Kelemahannya terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Teori formalisme. Teori formalisme merupakan teori sastra yang percaya bahwa yang membentuk sastra adalah objek formalnya, yaitu bahasa. Tokoh-tokoh formalisme: 1. Viktor Shklovsky, 2. Boris Eugenbaum, 3. Boris Tomaszewski. Tujuan pokok formalisme. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan. Teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandangan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadupadankan antara unsur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasar pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Analisis struktur dari novel Tarian Bumi. Novel Tarian Bumi merupakan sebuah buku fiksi karya Oka Rusmini yang diterbitkan pada PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2017. Novel Tarian Bumi ini menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh seorang perempuan yang melanggar aturan adat dan menikah dengan seorang pria yang berbeda kasta dengannya. Unsur intrinsik novel Tarian Bumi. 1. Tema. Temanya yaitu perjuangan dan penderitaan yang dihadapi oleh seorang wanita Bali untuk mendapatkan kebebasan, kesejahteraan, dan haknya. 2. Alur. Alurnya yaitu alur maju mundur atau alur bolak-balik. 3. Sudut pandang. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang keempat yaitu latar tempat. Latar tempatnya yaitu berada di Gria, desa-desa di Bali, pasar, studio lukis, studio foto, dan sebagainya. 2. Latar suasana. Latar suasananya yaitu bahagia, sedih, duka, dan lara. Latar waktu. Latar waktunya kira-kira pada tahun 1965 ditandai dengan adanya peristiwa G30 SPKI, dan latar waktu lainnya adalah sore hari dan juga malam hari. Latar sosial. Latar sosialnya berupa tingkatan kasta yang berbeda dan budaya patriarkik yang mengakibatkan kaum perempuan tertindas.
5 tokoh: Ida Bagus Tugur, Ida Ayu Sagrapidada, Ida Bagus Ngurapidada, Lusakar, Wayan Sasmita, Ida Ayu Telagapidada, dan Lusari. 6 penokohan: Ida Ayu Telagapidada, penyayang, baik hati, penakut, pemberani, pemalu, pendiam, dan penyabar. Jero Kenanga, keras kepala, pengatur, penuh kasih, dan pemarah. Ida Ayu Sagrapidada yaitu kasar, tidak sombong, lugu, sopan, iri hati, dan berwibawa. Lukambren, baik hati, penyayang, humoris, dan pemberani. 7. Amanat. Jangan jadi orang yang pembangkang dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tua, karena nanti kita sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Nilai-nilai sosial pada novel Tarian Bumi. 1. Adanya pernikahan beda kasta. 2. Adanya sistem pernikahan Nyetana. Nyetana merupakan sistem pernikahan dalam masyarakat Bali di mana si laki-laki dipinang oleh keluarga perempuan. 3. Perempuan Bali harus membuat banten dan meka kawin. 4. Adanya upacara Menekeli. Upacara Menekeli merupakan salah satu upacara adat dalam masyarakat Bali sebagai upacara pembaptisan yang dilaksanakan pada anak yang menginjak dewasa. 5. Adanya aturan adat mati salapati. Mati salapati adalah kematian yang terjadi secara tidak wajar. 6. Adanya adat Patiwangi. Upacara adat Patiwangi merupakan upacara yang dilakukan untuk menyamakan kasta atau menghilangkan kasta Brahmana menjadi kasta Sudra. Sekian dari saya, terima kasih.